adik-adik, udah mandi belum? Sudah pakai baju yang rapi? Belum ya? Alkitabnya sudah siap belum? Belum ya? Shalom adik-adik. Sudah siap untuk memuji Tuhan kan hari ini? Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau nyanyi, mari masuk. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan firman yang akan kami terima dan berkati juga kami supaya bisa fokus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, semua bersuka cita kan? Yuk angkat tangannya siapa yang bersuka cita di sini? Semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Sai Hupa Sangap Tongtong Arion. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus tak akan beranjak dan tidak akan bergoyang dari kita. Yuk kita mau angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan
bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Silakan duduk kembali adik-adik. Tema kita minggu ini adalah hidup dalam kasih. Adik-adik, yuk kita angkat pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, sekarang mari kita mengucapkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja mengucapkan hukum kasih. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ulangi pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Halo adik-adik sekolah minggu GKPS Cikoko. Bagaimana kabar kalian? Abang harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menari bersama-sama, bersukacita bersama, menaikkan puji-pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus, dan tiba saatnya kita mau belajar bersama ya. Dan pelajaran kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini akan berbicara banyak tentang kasih. Sebelum kita berbicara tentang kasih, sebelum kita belajar tentang kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersukacita karena kami masih boleh mengikuti sekolah minggu meskipun kami melalui media online. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh tetap setia mendengarkan firman Tuhan, agar kami juga boleh mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sertai kami agar kami boleh juga tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama belajar dari Roma 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Ya. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Abang akan membacakannya. Ya. Judulnya adalah Nasihat untuk Hidup dalam Kasih.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, adik-adik, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma hendak mengajarkan kita tentang hidup di dalam kasih. Ya, adik-adik, kira-kira bagaimana? Apakah adik-adik sudah saling mengasihi kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada abang, atau kepada adik? Jika sudah, berarti good. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bisa hidup di dalam kasih, ya. Meskipun saya masih kecil, masih kelas 1 sampai kelas 2 SD, saya bisa loh hidup di dalam kasih. Nah, Paulus ya setidaknya mengajarkan kita tentang 4 hal. 4 hal yang membuktikan atau menunjukkan hidup kita itu hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama melihat ya 4 hal itu. Yang pertama adalah saling menghormati. Ya, Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam kasih maka dia akan berlomba-lomba untuk menghormati. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara kita, cara adik-adik, cara kita semua untuk bisa menghormati? Ya, kita mulai dari hal yang sederhana. Cara kita menghormati adalah dengan yang pertama, ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, kita harus mengucapkan kata tolong, ya. Nih, biasanya nih adik-adik kalau misalnya sama abangnya, sama kakaknya mau minta tolong kan biasanya langsung tolong ambilin ini, ambilin itu, ya. Mulai sekarang yang masih seperti itu harus gunakan kata tolong. Tolong ya mah, tolong ya pak, tolong ya bang, tolong ya kak. Nah, setelah adik-adik ditolongin ya oleh orang lain, adik-adik harus mengucapkan kata terima kasih. Ya, kata tolong, terima kasih. Kemudian ketika adik-adik misalnya mau lewat di depan mama dan papa, ya bisa bilang permisi ma, permisi pa. Atau misalnya ketika adik-adik melakukan kesalahan, ya ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus bisa minta maaf, ya. Jadi bukan ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik itu justru lebih marah, ya. Ketika adik-adik misalnya menjatuhkan air kepada abang, ya, tinggal sengaja nih menjatuhkan air kepada abang, membuat abangnya jadi basah. Ya, adik-adik nggak boleh marah, nggak boleh nangis juga, tapi adik-adik harus minta maaf. Oke, itu menghormati. Jadi menghormati berarti adik-adik ya menghormati orang lain, ya. Adik-adik harus berani minta tolong, ya, mengucapkan kata tolong ketika adik-adik mau minta tolong, dan juga mengucapkan kata terima kasih. Itu ya, itu menghormati. Kemudian Paulus juga mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam kasih, maka dia hidupnya akan bersukacita dalam pengharapan. Nah, abang tanya, kira-kira adik-adik udah bosan belum nih belajar di rumah, ya, sekolah minggu di rumah, apa-apa di rumah, ya. Pasti adik-adik udah pada bosan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita harus tetap bersukacita, nggak boleh kendor semangatnya. Ya, yang belajar online di rumah nggak boleh malas-malesan, nggak boleh bangunnya makin siang, itu nggak boleh. Nggak boleh PR-nya tertunda, ya, nggak boleh misalnya ngerjain tugas main dulu, nggak boleh. Tetap belajar itu adalah hal yang paling utama bagi adik-adik yang masih di kelas 1 dan 2. Ya, jadi semangat belajar itu nggak boleh kendor. Ya, ingat kata bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi adik-adik, ya,
adik-adik harus tetap bersuka cita meskipun di tengah masa pandemik ini. Adik-adik nggak boleh keluar rumah, ya, terbatas ruang geraknya. Adik-adik tetap harus bersuka cita. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar. Ternyata orang yang hidup di dalam kasih itu adalah orang yang sabar, ya. Sabar itu bagaimana adik-adik? Sabar itu adalah ketika misalnya adik-adik menunggu sesuatu begitu, ya, itu harus sabar. Nggak boleh emosi gitu, ya. Atau misalnya ketika adik-adik manggil abang, ya, abang, abang gitu, ya, tapi abangnya nggak datang-datang, itu harus sabar juga, nggak boleh marah-marah, ya. Kemudian apalagi? Ketika misalnya adik-adik sabar itu ketika misalnya adik-adik mengerjakan sesuatu gitu, ya. Nggak bisa, jangan langsung marah-marah, ya. Harus sabar, bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, ya. Dan sabar itu bisa mengendalikan diri. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh langsung nangis, ya, nggak boleh langsung kesal. Itu adalah sabar. Jadi kalau misalnya adik-adik menghadapi sesuatu, adik-adik harus bisa sabar. Nah, kemudian yang keempat, orang yang hidup di dalam kasih adalah tekun dalam doa. Nah, siapa di sini justru ketika masa pandemik jadi malas berdoa? Ya, itu nggak boleh, ya. Karena apa? Karena justru, ya, ketika kita dalam situasi seperti ini, kita harus lebih tekun dalam doa. Dan Paulus juga mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidupnya tekun di dalam doa. Jadi bagi adik-adik yang sudah mulai malas berdoa, ya, nggak boleh. Harus lebih rajin lagi berdoa. Harus lebih lagi rajin baca Alkitab. Karena apa? Karena kita kan semua kegiatannya di rumah, ya. Jadi kita punya banyak waktu. Banyak waktu bukan untuk bermain adik-adik, tapi banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak waktu untuk lebih, ya, baca Alkitab, berdoa begitu, ya. Nah, adik-adik, ternyata orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, coba kita buka ayat hafalan kita di Yohanes 15 ayat 12. Ya, ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 12. Bang Martin akan bacakan, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, adik-adik, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Jadi, kalau adik-adik tidak mengasihi orang lain, berarti tandanya adik-adik belum merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Bagi adik-adik yang sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik, mari kita mengasihi orang lain. Mari kita menghormati orang lain. Mari kita lebih sabar menghadapi orang lain. Mari kita lebih bersuka cita dalam pengharapan. Mari juga kita lebih tekun dalam berdoa. Nah, adik-adik, untuk aktivitas, ya, silakan adik-adik klik link yang ada di dalam deskripsi YouTube khusus untuk aktivitas. Nah, Bang Martin akan menyediakan kolom pencarian kata. Jadi pencarian kata ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu dalam kasih, ya, tentang kasih. Nah, silakan adik-adik nanti cari katanya di dalam kotak tersebut, kemudian screenshot atau bisa juga kirim ke email, ya. Silakan screenshot, kirim kepada guru-guru sekolah minggu kelas 1-2. Demikianlah firman Tuhan hari ini, cerita tentang kasih, ya. Dan diharapkan setelah mendengarkan cerita ini, adik-adik lebih mau mengasihi orang lain, lebih mau menghormati orang lain, lebih tekun dalam doa, lebih tekun lagi berdoa, lebih bersuka cita, ya, tidak kendor, tidak udah mulai bosan nih di rumah, enggak, tapi harus lebih bersuka cita. Dan juga adik-adik harus lebih sabar dan lebih mau menghormati orang lain.
Itulah firman Tuhan, itulah cerita kita minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami tentang kasih. Meskipun kami sering mendengarnya, tapi kami juga sering lalai. Sering kami tidak mau melakukan kasih kepada orang lain. Kami lebih suka marah, kami lebih suka nangis, kami lebih suka memberontak, kami lebih suka melawan orang tua. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau belajar hari ini bagaimana kami menghormati orang tua, menghormati abang kami, kakak kami, dan juga adik kami. Bagaimana kami mau lebih sabar, bagaimana kami mau juga tekun dalam berdoa, dan bagaimana kami juga mau tetap bersuka cita di tengah-tengah masa pandemik ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Kau yang berkati pekerjaan mereka, lindungilah mereka selalu, kesehatan mereka, rezeki mereka Tuhan limpahkan. Berkati juga pendidikan kami dalam masa sekolah kami. Kami yang masih dalam sekolah online, kiranya Kau yang memberkati agar kami boleh tetap fokus dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan keadaan bangsa dan negara kami seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, salam damai. Karohana percaya hari ini ada banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tadi pagi abis bangun tidur, udah pada berdoa gak? Puji Tuhan, semuanya sudah mengucap syukur sama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan waktu kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karohana mau ajak kita semua untuk lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih Engkau izinkan untuk beribadah. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menegur kami dan membaharui hidup kami. Sertai Karohana Tuhan yang akan membawakan firman, biar melalui dia kami boleh mengerti. Ajar kami Tuhan untuk serius dan tidak main-main, serta mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah gak sih kalian berpura-pura? Contohnya pura-pura sakit, jangan-jangan biar gak masuk sekolah. Atau pura-pura tidur pas malam-malam, pas orang tuanya keluar dari kamar, ternyata main game lagi. Atau pernah pura-pura belajar. Nah, hari ini kita mau baca ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak boleh berpura-pura dalam mengasihi. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Semua sudah siap? Atau boleh baca di layar ini ya. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 9 sampai 12 tadi mengingatkan kita untuk saling mengasihi dan tidak pura-pura mengasihi. Kenapa sih Kak Rohana? Ya udah pasti karena memang Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Pasti semuanya ingat cerita ketika Tuhan Yesus disiksa di kayu salib.
tapi Tuhan Yesus malah mendoakan orang-orang yang menyiksa dia. Itu adalah sebuah contoh kasih yang luar biasa. Oleh karena itu, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Karena mau mengajak kita semua melihat sebuah video tentang seorang atlet namanya Desmond. Dia seorang atlet pelari dan kita mau melihat bukti kasih yang tulus, yang tidak pura-pura dari ayahnya. Yuk kita mau lihat. Nah, kita lihat ini Derek yang sedang bersiap-siap untuk ikut lomba lari. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di detik-detik sebelum dia mencapai garis akhir finish untuk larinya. Kakinya mendadak kesakitan, otot kanannya robek, dan dia merasa sangat kesakitan dan terus kesakitan. Lihat ya, tuh jalannya. Tiba-tiba ada seorang pria datang mendekati Derek. Pria itu menerobos. Ternyata pria itu adalah ayahnya. Ayahnya menghampiri Derek dan dia membantu Derek untuk berjalan. Ayahnya berlari dan memeluk Derek. Walaupun rasa sakit karena Derek menahan sakit kakinya, tetapi karena kekuatan dari ayahnya, maka Derek berhasil menyelesaikan pertandingannya. Itu semua karena kasih sayang yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Jika kita terus berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kita, mungkin suatu hari nanti dia akan berubah menjadi baik. Tapi kalaupun dia tidak berubah, bahkan terus berbuat jahat, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tetap harus berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Teman-teman, semua orang berharga di mata Tuhan. Bagaikan sebuah tubuh, kita semua adalah satu tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan. Ngebayangin gak kalau misalnya mata bilang sama telinga, aku tidak perlu telinga. Dia gak bisa ngomong, gak bisa dengar maksudnya. Kalau telinga ngomong sama tangan, aku gak perlu tangan. Dia gak bisa mengerjakan apa-apa. Atau hidung bilang sama mulut, aku gak perlu mulut. Dia gak bisa berbicara. Semua orang berharga di mata Tuhan dengan fungsinya masing-masing. Kak Rohana, kamu, semuanya berharga. Karena kita semua berharga, oleh karena itu kita harus saling mengasihi. Kita sebagai satu tubuh Kristus, mau mata, mau jadi telinga, kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Mungkin ada saatnya, suatu saat kamu bilang,
Aduh, aku bosen berbuat baik. Apa gunanya sih berbuat baik? Gak ada juga yang berbuat baik kepada aku. Gak ada yang dengerin aku. Hari ini Roma 12 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi nanti kalau kamu sudah mulai capek, ingat firman Tuhan ini. Selalu bersuka cita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan ingat, bertekunlah di dalam doa. Kita mau lihat sebuah video singkat tentang seseorang, Karona sih gak kenal, tapi di video ini dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang terkenal, bukan artis, bukan superhero, tapi dia berbuat kebaikan. Setiap hari dia berbuat kebaikan, dan tampaknya karena dia berbuat kebaikan, gak ada juga orang yang membuat dia terkenal. Tapi apa akibatnya? Kita lihat yuk video ini. Ini cerita tentang seorang laki-laki biasa yang berbuat baik, walaupun orang lain ada yang menertawakannya. Ia mengasihi dengan tulus dan tidak pura-pura mengasihi. Karena kasihnya, anak yang ia bantu bisa bersekolah lagi. Anjing tanpa tuan juga menjadi bahagia. Dan tanaman menjadi tumbuh subur. Mungkin dengan berbuat baik tidak akan membuat kita menjadi orang terkenal, atau dengan berbuat baik kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi hari ini kita belajar, karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kasih yang tulus, yang bukan kasih pura-pura. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Selamat melayani dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengasihi dengan tulus, bukan kasih yang berpura-pura. Karena cinta kasih-Mu Tuhan yang luar biasa, yang menerima kami walau kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang orang tua, kasih sayang teman, kasih sayang saudara. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami aset orang ganuk, sengboy dalan konami salakana torsa, dobham hasomanami torang ageuja. Amin. Selamat mengasihi teman-teman semuanya. Halo adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Sudah semuanya?
Yuk kalau gitu kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, biar Tuhan Engkau yang membimbing kami, memberikan kepada kami pengertian, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, kita mau baca, adik-adik boleh baca di rumah, Kak Marta bacakan dari sini ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keranji dan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan sama Kakak Sarah bahwa tema kita hari ini adalah hidup di dalam kasih. Nah, sekarang Kak Marta mau tunjukin satu gambar seseorang yang sangat sekali terkenal di dunia ini. Let's see. Oke, kalian bisa lihat ya, ini gambarnya siapa sih? Ya, kalian tahu nggak tokoh ini siapa? Betul banget, ini adalah Mother Teresa. Nah, Mother Teresa ini adalah seorang biarawati. Dia sangat terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal di dunia? Karena dia melayani masyarakat di India yang semuanya itu adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, beliau itu sudah melayani dari umur 19 tahun. Saat Mother Teresa mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawati, dia boleh mengasihi orang-orang di daerah Kalkuta, India. Tahu nggak berapa banyak manusia yang dia layani saat itu? Ada 100.000 orang tunawisma. 100.000 kalau dilayani oleh seseorang atau mungkin adik-adik, pasti rasanya kalian pasti nggak bakalan sabar ya. Pasti akan ada rasa-rasa gimana ya kalau Kak Marta bilang. Kalau misalkan kita aja ngeliat orang yang mau kita bagikan sembako. Kadang-kadang pasti mereka berebutan. Mereka pengen pastikan diri mereka kalau mereka dapat. Nah, kalau Mother Teresa bisa melayani mereka dengan kesabarannya, dengan cinta kasihnya. Nah, seperti yang adik-adik lihat di gambar ini, Mother Teresa menggendong anak-anak yang kelaparan, anak-anak yang hidupnya berkekurangan. Kadang-kadang mereka tidak punya baju, kadang-kadang mereka mungkin bajunya hanya itu-itu saja. Nah, makanya adik-adik harus bersyukur ya. Di sini kalau tadi kita baca firman Tuhan, kita juga belajar bahwa Rasul Paulus menyampaikan pada jemaat di Roma agar mereka hidup di dalam kasih yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih harus menjadi dasar dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang gak sabaran? Siapa di sini yang suka marah-marah? Siapa di sini yang suka berantem dengan adiknya? Sama. Waktu Kak Marta kecil juga seperti itu. Tapi saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik lihat nih gambar selanjutnya. Ini Kak Marta kasih contoh mengenai aplikasi hidup di dalam kasih. Yang pertama adalah mengasihi sesama. Siapa di sini yang suka bertengkar dengan adiknya? Siapa yang di sini suka bertengkar dengan abangnya atau kakaknya? Nah, itu anak-anak yang kesabarannya masih harus diasah nih adik-adik. Kita harus hidup di dalam kasih kalau kata Rasul Paulus. Kak, kenapa sih kita harus hidup di dalam kasih? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi sesama. Selain adik sama kakak mungkin yang suka jahil, mungkin temen di sekolah yang suka gangguin kalian. Nah, kalian juga harus mendoakan mereka supaya mereka juga nantinya boleh berubah. Nggak lagi jadi jahil, nggak lagi jadi iseng. Sama, kamu juga nggak boleh iseng, kamu juga nggak boleh jahil.
Jadi semuanya harus hidup dalam kasih. Yang kedua nih, gambar sebelah satu lagi, mengasihi binatang. Siapa di sini yang punya binatang peliharaan di rumah? Nah, kesenangannya apa sih kalau punya binatang? Pasti cuma ngajak main aja, bener nggak? Nah, selain kalian senang ngajak main tuh binatang, mungkin ada anjing, ada apa lagi ya, mungkin ada yang punya kelinci. Kalian juga harus mengasihi binatang. Caranya gimana? Kalau main jangan kelewatan. Jangan anjingnya dikelitikin sampai nanti anjingnya tuh sampai ngos-ngosan karena kegelian. Nah, jangan lupa juga kalau anjingnya itu boleh dimandiin. Kalian harus ngerawat anjingnya, kalian harus ngerawat kelincinya, ataupun apapun binatang peliharaan yang kalian punya, kalian harus ngerawatnya dengan sangat baik. Contohnya kasih makan, bisa juga mandiin. Terus kalau misalkan sakit, jangan nyuruh mama papanya yang bawa ke rumah sakit, tapi kalian juga boleh care, kalian harus peduli. Ya, itu adalah aplikasi hidup di dalam kasih. Nah, lain itu apalagi ya Kak Marta? Kak Marta yakin pasti banyak. Nah, itu tugas kalian yang akan Kak Marta minta. Adik-adik harus menuliskan hidup di dalam kasih apa sih yang udah kalian lakuin. Nah, tapi Kak Marta mau dalam bentuk cerita, kirimkan sama Kak Marta fotonya, ceritakan apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian melakukan aplikasi hidup di dalam kasih Kristus. Yuk, sekarang Kak Marta mau ajak adik-adik lihat slide berikutnya. Ini benar banget. Lihat, di balik gambar ini ada gambar salib. Ini adalah kasih Kristus. Jadi pertemanan kita bukan karena dia baik, baru saya baik. Dia suka kasih jajan, saya juga suka kasih dia makanan. Bukan yang seperti itu adik-adik. Kalau kita ngomong kasih di dalam Kristus itu adalah kasih yang cuma-cuma. Bukan karena dia begini, maka aku begitu. Tapi kita harus mengasihi teman-teman kita, sesama kita, adik atau kakak kita, karena kita sadar Tuhan Yesus lebih dulu mengasihiku. Nah, sekarang dibuka ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Sudah dapat semuanya? Yuk, kita mau baca ayat hafalan kita. Bersama-sama, sudah siap ya? Yuk, kita mau baca bersama-sama. Kita mau mengulangi ayat hafalan ini 2 kali. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yuk sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi adik-adik ayat hafalan yang Kak Marta kasih hari ini, Kak Marta nggak mau nuntut dihafal, minggu depan diingat lagi. No, Kak Marta cuma mau adik-adik hafal, lakukan, foto, kirim ke Kak Marta. Hasilnya seperti apa? Bagaimana kalian mengaplikasikan hidup di dalam kasih? Jangan lupa ya PR dari Kak Marta. Sebelum kita tutup renungan hari ini, kita mau angkat satu pujian dulu. Yuk adik-adik berdiri semuanya, kita mau muji Tuhan, kita mau nyanyi lagu KASIH. Semua tahu kan? Kita pakai gerakannya. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, Kak Marta juga mau bangkit berdiri. Kasih, 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 KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah.
Jangan lupa ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sabar, semakin murah hati lagi, semakin boleh mengasihi Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau masuk dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kepada kami kesabaran dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang pimpin adik-adik sekolah minggu agar mereka juga boleh semakin bersabar lagi ya Bapa dalam menanti hasil dari COVID-19 ini ya Tuhan, di mana mereka saat ini masih sekolah di rumah ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberikan kepada mereka ucapan syukur, tetap bersuka cita, dan tetap berpengharapan hanya kepadamu saja. Dan kalau sebentar kami boleh berpisah juga Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak terang, menjadi saksi Kristus, banyak orang dimenangkan oleh karena setiap perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik semua kita mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.